Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan bahas sedikit informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang hadir. Kali ini bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami Kumar. Assalamualaikum Bung Asnami. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV. Hari ini informasi terkait dengan ancaman dari salah satu lembaga terhadap Gubernur Aceh hangat sepertinya. Apa dan bagaimana kita menghadirkan informasi ini, Bung Asnami? Iya, Bung Dosi, dari berbagai laporan yang masuk ke redaksi sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, itu banyak sekali berita-berita paling menarik yang perlu diketahui oleh para pembaca kita. Di antaranya yang hari ini kita angkat sebagai headline adalah soal ancaman Komisi Aparatur Sipil Negara, jadi KASN, yang akan melaporkan Gubernur Zaini Abdullah ke Presiden dalam hal persoalannya adalah surat KASN tanggal 11 April lalu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Gubernur. Padahal dalam surat itu pihak komisi meminta Gubernur untuk meninjau kembali SK yang pernah dikeluarkannya pada tanggal 10 Maret ya, 2017 dalam hal ini soal mutasi itu. Kemudian banyak sekali proses mutasi itu terutama dalam kaitannya dengan para pejabat itu tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Karena itu, karena setelah menunggu sekian lama pihak komisi akan melaporkan Gubernur kepada Presiden. Surat itu sudah ditujukan kepada Gubernur, kepada DPRA, tembusannya kepada Mendagri, kepada Badan Kepegawaian Negara, kemudian Kementerian Penertiban Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi juga. Nah, kita melihat bahwa sampai sekarang memang tidak ada satu pegangan yang pasti, sehingga baik pejabat lama maupun pejabat baru yang dilantik itu ya seperti mengambang begitu saja, Bung Dosi. Jadi masih tetap hangat, ini belum ada kejelasan juga walaupun Mendagri kemudian meminta untuk dicabut SK pengangkatan tersebut ya. Tapi seberapa serius sebenarnya ancaman ini bagi Gubernur mengingat jabatannya juga tidak berumur panjang lagi, Bung? Betul, betul. Iya, kita melihat jabatan Gubernur kita tahu semua bahwa akan berakhir pada tanggal 25 Juni mendatang ini. Jadi tidak lama lagi. Kalau ini terus dibiarkan, terus menggantung seperti ini, ya beginilah birokrasi kita akan jalan selama beberapa bulan terakhir. Ini tentunya sangat merugikan masyarakat ya. Dalam hal-hal tertentu, misalnya ada pejabat berwenang tidak bisa sepenuhnya atau paling tidak berani mengambil risiko memanfaatkan wewenangnya dalam hal ini. Mengingat status mereka sendiri sampai sekarang masih seperti ini, Bung Dosi. Kemudian juga banyak berita lain yang kita turunkan di Harian Serambi edisi hari ini. Di antaranya, meski berita ini kemudian kita tempatkan di halaman adalah soal stok sembako yang ada di Aceh. Ini dalam kaitannya dengan kita akan memasuki bulan suci Ramadan tidak lama lagi. Itu seperti misalnya beras, gula, kemarin itu ditinjau langsung oleh Dirjen Kementerian Perdagangan ke gudang tempat penyimpanan beras Lambaru. Di sana itu kemudian diketahui bahwa stok gula masih cukup, masih sekitar 4.500 ton ya untuk Aceh ya. Dengan harga jual eceran 12.500. Jadi setidaknya apa yang disampaikan oleh Dirjen, kita patut bersyukur bahwa tidak akan ada gejolak harga yang berarti terhadap barang-barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan yang akan datang ini. Demikian juga beras, stoknya cukup ya, ada 40.000 ton.
yang tersimpan di gudang-gudang Bulog yang ada di Aceh. Dengan harga jual antara 140 sampai 150 ribu per sak isi 15 kg, Bung Dosi. Oke, seberapa efektif sebenarnya, Bung, menjelang Ramadan ini dengan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti ini? Ya, kalau ini terus dipantau, terus kemudian stoknya cukup, saya kira itu tidak akan ada gejolak ya. Biasanya barang yang harganya naik, bila permintaan meningkat, stoknya juga kurang. Itu yang otomatis dalam ilmu ekonomi itu akan naik barang biasanya. Tapi kalau ini stoknya cukup, kemudian pihak berwenang terus memantau di pasar, di sentra-sentra tempat penjualan sembako ini, ya mudah-mudahan tidak akan ada gejolak harga yang berarti. Jadi kita bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun ini dengan tenang, paling tidak dari segi kebutuhan bahan pokok ini, Bung Dosi. Uniknya memang menjelang Ramadan harusnya kita berpuasa, tapi permintaan barang-barang kebutuhan pokok seperti ini meningkat ya, Bung? Itu hampir selalu ya, hampir setiap tahun seperti itu. Kemudian Bung Dosi, ya kepada para pecinta olahraga, sekarang ini juga sedang berlangsung Piala Champion ya, kita menurunkan ada ulasan juga. Ada ulasan terhadap pertandingan Barcelona melawan Juventus. Jadi ini cukup menarik saya kira, Bung Dosi. Oke, lengkapnya bisa dibaca di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Asnawi dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa baca Harian Serambi Indonesia dan kunjungi informasi-informasi terbaru juga di www.serambinews.com. Saya Lucy Alfian, kembali ke studio.